Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya pengalaman saya dulu ketika seminar 1 SKS. Dan sekarang nampaknya waktu yang tepat untuk sharing ini karena saat ini teman-teman juga akan menghadapi seminar di mana teman-teman diminta untuk membuat review dari suatu topik berdasarkan referensi, terutama referensi dari jurnal-jurnal penelitian terbaru. Nah, sebelum itu, saya ingin berbagi cerita ya, bagaimana saya mendapatkan tema ini dan pada akhirnya saya menyelesaikan tema ini hingga skripsi. Jadi topik dari seminar saya, mulai dari tidak hanya dari seminar, dari PKL, seminar, metodologi penelitian hingga ke skripsi, kalau mungkin di modelnya teman-teman ya, karena dulu saya untuk metode penelitian cukup berbeda modelnya, tapi untuk teman-teman jika diibaratkan mulai dari PKL, seminar, metodologi penelitian, seminar proposal hingga skripsi itu satu jalur gitu ya, masih dalam satu ranah, sehingga hal tersebut sangat memudahkan, terutama untuk mencari referensi dan merefresh kembali ingatan ya, karena setiap semester jika kita berbeda tema, itu tentunya akan menyusahkan kita untuk mencari referensi, lalu yang kedua kita juga butuh untuk belajar kembali. Nah, tips yang pertama yaitu teman-teman ini tentunya selalu berdoa kan ya, setiap selesai sholat atau mungkin teman-teman ya berdoa kapanpun lah, di jalan, ketika perjalanan ke kampus, perjalanan kemanapun. Nah, dalam doa teman-teman, jangan lupa disisipkan selalu berdoa untuk dijadikan orang yang paling beruntung, atau diberikan keberuntungan hari ini, esok, dan seterusnya. Hal ini penting ya menurut saya. Ini menjadi salah satu tips sapu jagat. Jadi semuanya ini bisa diberantas, diberantas, kayak nyamuk. Semuanya itu bisa ditangani dengan doa ini. Teman-teman harus optimis bahwa doa ini dikabulkan oleh Allah gitu ya. Tapi teman-teman harus optimis dan doa ini jangan sampai dilupakan. Nah, kenapa? Yang namanya orang beruntung itu akan mengalahkan orang dengan kemampuan apapun, sepintar apapun, sekuat apapun, karena dia beruntung, karena dia beruntung. Termasuk dalam seminar 1 SKS kalau di tempat kami dulu ya. Karena tema ini saya juga menemukan tidak sengaja dan dijodohkan dengan proyek yang juga sebenarnya ini bukan tidak disengaja, tetapi jalurnya pas sekali waktu itu. Jadi untuk yang tema seminar 1 SKS ini, saya temukan ketika menemani teman, menemani teman. Ada teman itu ingin ditemenin untuk ke perpus waktu itu. Dia ingin mencari referensi untuk PKL, karena sepertinya seingat saya waktu itu PKL-nya agak telat gitu ya. Ya udah saya temanin, dan di situ itu kebetulan ada buku skripsi, itu mencuat keluar gitu ya, di belakang, dan itu kesenggol. Nah, tak tak ambil kan, saya baca, oh, kok sepertinya temanya menarik. Saya coba baca-baca, oh ini beda dari yang lain, dan saya kok merasa ini cocok gitu. Karena ini momennya tepat, saya juga harus butuh tema untuk seminar waktu itu. Ini temanya sesuai dengan PKL saya juga dulu, di satu fokus gitu ya. Misal teman-teman kemarin di fokusnya molekuler, ya sekarang molekuler lagi, dan kemarin misal di makanan, sekarang di makanan lagi, atau kemarin di tumbuhan, sekarang di tumbuhan lagi, sehingga linear gitu ya. Nah, ini pas waktu itu. Nah, tapi waktu itu kendalanya ini mungkin, ya sudah saya ambil untuk seminar 1 SKS. Dan waktu itu belum kepikiran sampai skripsi, Pak. Hingga akhirnya nanti ada jalan bahwa ini jadi skripsi gitu ya. Tapi yang pertama harus berdoa jadi orang yang beruntung dan yakin kalau doa itu dikabulkan. Yang kedua, pastikan teman-teman banyak membaca. Ini tentunya sudah sering diingatkan ya, agar teman-teman untuk sering membaca. Nah, jadi untuk membaca ini penting ya, walaupun membaca ini tidak harus selalu detail dari ujung halaman judul sampai ujung halaman daftar pustaka, enggak. Kita cukup poin-poin pentingnya saja apa, dan jika memang poin-poin penting atau referensi tersebut sangat mendukung
seminar kita, tema seminar kita baca semua. Kita baca semua, dan itu pun kalau sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan sekali dibacakan semua. Kalaupun tidak, ya kita baca dari metodenya, atau nanti dari alasan kenapa penelitian itu dilakukan, termasuk ke hasilnya. Tetapi kita tidak melulu harus dari ujung halaman depan sampai daftar pustaka, itu tidak melulu. Membaca, ini penting sekali. Karena kita semuanya adalah akademisi, kita semuanya saintifik gitu ya, semuanya ilmiah seperti itu. Oleh karena itu kita perlu didasari sesuatu referensi yang juga ilmiah. Referensi ilmiah tidak akan jadi ilmiah ketika kita hanya mencuplik sebagian saja untuk disampaikan ke orang lain. Kita hanya memahami sebagian saja untuk disampaikan ke orang lain. Jadi ketika kita menemukan topik atau referensi ini cocok untuk topik kita, nah kita baca, lalu kita pahami, lalu ini nyambung yang ketiga, konsultasi. Konsultasi, kebetulan teman-teman ini sudah ada kakak angkatan, silahkan konsultasi ke kakak angkatan. Tema saya dulu, tema seminar saya ini bisa sampai skripsi gara-gara konsultasi. Waktu itu ngobrol-ngobrol ringan ketika makan siang gitu. Ini udah ada rencana skripsi belum? Sebenarnya saya ada keinginan, tetapi ini sebenarnya nggak mungkin karena tema ini langka, tema ini jarang sekali dilakukan, dan saya selama berkuliah waktu itu belum pernah mendengar kakak angkatan itu kakak angkatan yang sewaktu saya kuliah itu masih aktif kuliah ya, itu melakukan penelitian ini. Karena memang skripsi yang saya baca dulu itu mungkin skripsi berapa puluh tahun sebelumnya ya, atau 10 tahun sebelumnya, atau 15 tahun sebelumnya. Jadi memang sudah lama gitu. Apa memang temanya saya sampaikan? Ternyata kakak angkatan yang saya ajak ngobrol ini dekat dengan dosen yang juga sedang melakukan proyek ini. Nah, ini suatu keberuntungan yang yang benar-benar tidak terencanakan, tetapi ini ya bukti kalau doa tadi itu dikabulkan, entah ini waktunya kapan, entah melalui siapa, tetapi ini sharing saja. Ini untuk apapun ya, untuk masalah apapun termasuk seminar ini, sehingga nanti skripsi, doa sapu jagat tadi, doa yang dia bisa menangani segala kesulitan, itu ya kita jadi orang yang beruntung tadi. Dan dengan doa tersebut, ketika kita yakin bahwa kita beruntung, itu kesulitan apapun, itu akan terasa, ya ini belum saatnya gitu ya, saya diberikan keberuntungan itu, pasti Allah akan memberikan keberuntungan di waktu yang tepat, tidak sekarang. Dan hal ini penting ya, untuk menjaga kestabilan emosi, seperti itu. Karena untuk membuat tema, menyusun seminar, menyusun proposal, menyusun review seperti ini dibutuhkan konsentrasi tinggi, waktu, tenaga, dan mungkin ini ketika berlarut-larut karena kan nanti ada konsultasi, revisi, mungkin perlu ada beberapa kali revisi, itu memerlukan suatu pengendalian emosi yang lebih ya, tidak sekedar ketika kita di awal-awal perkuliahan dulu. Nah, baik, untuk seminar saya dulu, ini terinspirasi dari skripsi ya, karena nyenggol tadi itu. Judulnya bioenkapsulasi vaksin. Jadi di sini vaksin, karena saya dari perikanan ya, dulu vaksin itu menjadi, terutama di ikan, itu sesuatu yang di tahun saya ya, menurut saya itu sesuatu yang masih baru gitu ya, menurut saya waktu itu. Nah, ikan itu mulai terserang penyakit itu sejak mulai umurnya masih larva atau dia masih sangat kecil ya. Netes dari telur itu pun umur sebulan itu udah bisa, kecil sekali ya, itu sudah bisa terserang penyakit. Sedangkan metode untuk vaksinasi ikan itu juga tidak beda jauh dengan manusia, disuntik gitu ya. Nah, ini kalau ikannya aja seujung kuku disuntik jadi ikan tusuk ya, saingannya bakso tusuk nanti. Nah, ini dulu hal seperti ini mungkin untuk beberapa orang itu dipikir sia-sia ya, ikan divaksin kenapa? Tetapi untuk ikan-ikan tertentu ini penting. Contoh ikan kerapu gitu ya, ikan yang nilai ekonomisnya tinggi, yang dimana ketika mati ya kerugiannya akan sangat besar secara finansial. Nah, ini juga perlu perubahan paradigma waktu itu. Nah, saya lanjutkan di sini, bioenkapsulasi vaksin
itu menjadi sesuatu yang menarik buat saya waktu itu ya. Karena vaksin ini dimasukkan ke sesuatu yang hidup gitu, baru sesuatu yang hidup ini tadi, ini membawa vaksin ini ke dalam tubuh si ikan. Nah, sesuatu yang hidup ini adalah plankton ya, plankton, zooplankton, di mana zooplankton ini saya ambil kalau di judul ini belum muncul ya, itu yang saya gunakan untuk penelitian namanya Artemia gitu. Di mana dia ini udang sangat kecil, kita bisa beli dalam bentuk telur gitu ya, kita bisa tetaskan sendiri. Lalu dia sifatnya non-selective filter feeder, jadi dia semua yang ada di air itu disaring, disedot. Termasuk jika kita masukkan vaksin di sana, dia akan disedot oleh si krustasea udang-udangan ini tadi. Nah, lalu setelah disedot, kita kasihkan si udang ini ke ikan. Nah, ini sesuatu yang waktu itu menurut saya ini lumayan ini. Saya bisa belajar banyak hal dari satu topik. Karena saya belajar tentang kesehatan, vaksin ya. Lalu yang kedua saya belajar tentang ikannya. Ikan ini termasuk ke budidaya ikannya sendiri dan ke pakan alaminya, yaitu si Artemia. Ini ada banyak bidang yang bisa saya tekunin, termasuk ini nanti kan penelitiannya molekuler. Jadi ada satu lingkup yang ini menurut saya saling melengkapi gitu ya. Saya banyak ilmu nanti dari sini. Nah, di sini seminar ini kan suatu review sehingga ini nanti topik bioenkapsulasi vaksin ini nanti akan saya dapatkan dari berbagai macam jurnal mengenai bioenkapsulasi vaksin tentunya untuk ikan, vaksin untuk ikan. Nah, ini tentunya untuk halaman judul ini sesuaikan dengan format ya. Jadi yang pertama mengenai menemukan ide tadi, menemukan ide dan yang tepat, dan ini sharing menurut saya yang cocok ya kita, yang sesuai ya kita ambil aja, dan kalau bisa kita linearkan hingga skripsi gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ini untuk format. Teman-teman udah punya kakak angkatan. Silahkan hal itu dimanfaatkan dengan baik, bukan memanfaatkan kakak angkatan untuk mengerjakan ya, kalian nanti dikutuk jadi tahu nanti. Jadi silahkan kalian itu kalau boleh minta soft filenya di copy paste, yang cari yang formatnya udah bagus. Ini mengenai format ya. Silahkan formatnya dicontoh. Mencontoh format itu boleh, tetapi mencontoh konten itu nggak boleh. Formatnya dalam artian pendahuluan, latar belakang, isinya di-delete. Nanti tinggal kalian tambahkan latar belakang teman-teman. Lalu tujuan, misalnya tujuan di bawah ini teman-teman delete. Lalu teman-teman tambahkan tujuan teman-teman. Hal ini digunakan agar teman-teman formatnya rapi. Karena saya perhatikan untuk beberapa teman-teman yang belum sering menulis, ini formatnya masih yang satu ke utara, yang satu ke selatan gitu ya. Jadi ini perlu kerapian dalam menuliskan suatu karya. Nah, lalu termasuk ini ya, paragraf. Jangan malas-malas untuk mengecek paragrafnya. Jadi, misal biasanya banyak yang masih seperti ini, ya. Nah, ini silahkan jangan lupa untuk di-tab. Minimal tab lah, ini paling mudah tab. Karena sebenarnya pengaturan ini juga bisa dari atas ya. Oke. Jadi, jangan malas untuk merapikan. Jangan menyuruh dosennya untuk merapikan. Kerapian ini dari kalian. Dosen itu dosen hanya memberikan komentar terhadap kontennya, substansi. Jadi, format ini adalah sesuatu yang dia tidak substansial tetapi penting. Seperti itu. Nah, lalu perhatikan juga format yang di bold yang mana, lalu ini ya, sering saya menemukan itu satu kalimat gitu, misal seperti ini. Ini dia dalam bentuk bold miring pula. Ini biasanya copy paste. Nah,
Silahkan dihindari hal seperti ini. Ini caranya ya proofread tadi. Kalian baca lagi. Kalian lakukan review lagi mengenai apa yang kalian baca gitu ya. Apa yang kalian tulis maksud saya. Jadi apa yang kalian tulis kalian harus paham, yang jelas itu. Lalu yang kedua, jangan di copy paste. Kalian buatlah kalimat menurut agama dan kepercayaan. Kalimat menurut pemahaman kalian. Dan ini kan dikonsultasikan ya, dikonsultasikan. Konsultasi bisa ke keangkatan, bisa ke dosen. Nah, ini paling enak ke teman sih. Teman suruh baca dulu apakah ada kesulitan dalam memahami atau adakah kalimat yang typo atau yang lain. Ini sangat penting. Lalu ini merapikan justify, tinggal di blok, lalu kan biasanya yang sering ditemukan juga kayak gini, kanannya nggak rapi karena buru-buru biasanya. Sebenarnya nggak perlu di blok sih, tinggal diklik di satu tempat langsung di justify ini dia sudah rapi sendiri. Ini mengenai kerapian paragraf. Nah, lalu numbering. Nah, ini kalau nggak nah biasanya ada yang dia itu nggak lurus karena dia manual ya. Dia manual seperti ini. Nah, ini nggak efektif juga sebenarnya manual seperti ini. Dan nggak rapi. Nah, hal ini perlu diblok. Bagian mana yang akan dibuat numbering ini. Nah, ini tinggal diklik aja bagian ini, numbering. Dia akan rapi. Misal pun dia kurang lurus, ini bisa digeret ya. Kalau mau digeret semua, seperti ini misal. Ini kan depannya misal teman-teman ingin meluruskan dengan B. Ini tinggal yang bagian ini, yang ditarik. Seperti itu. Dan ini jangan males-males untuk merapikan. Karena kerapian ini juga menimbulkan mood yang baik bagi pembaca. Gitu ya. Lalu selanjutnya ini dirapikan ya. Jadi tulisan kalian ini kualitasnya bisa ditentukan dari kerapiannya juga. Kerapiannya. Kalau rapi biasanya substansinya bagus. Biasanya seperti itu. Kalian paham apa yang kalian tulis. Ini baru penulisan ya. Lalu untuk gambar juga jangan malas-malas untuk ditaruh di tengah, disesuaikan dengan instruksi. Dia gambarnya seperti apa, apakah harus di bold, itu juga sesuaikan dengan instruksi ya, panduan. Lalu tabel juga seperti itu, termasuk ini. Silahkan daftar pustaka gunakan reference manager. Saya tidak tahu di sini sudah ter-include atau belum. Yang paling sering digunakan adalah Mendeley ya, Mendeley. Jadi ini silahkan digunakan, panduannya di YouTube banyak, silahkan diikuti. Karena ini akan memudahkan teman-teman dalam mengoleksi dan manage ya, mengorganisir referensi yang teman-teman gunakan. Nah, ini jangan sampai kelupaan ini. Ini memudahkan, cara gunakannya juga mudah, petunjuknya, panduannya banyak sekali, gratis pula, silahkan digunakan, dimanfaatkan. Baik, sekarang menuju ke konten ya, ke konten. Nah, di sini ketika teman-teman mengerjakan review, tentu masih ada latar belakang ya. Yang melatar belakangi review ini dibuat itu apa? Itu harus ada di latar belakang. Itu harus ada. Nah, ini harus banyak baca ini. Alasannya apa yang bisa memperkuat kita? Soal bioenkapsulasi kalau dibayangkan ya, itu kan ikan kecil nggak bisa divaksin. Oke, tidak bisa disontek. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia kena penyakit, dia akan merugikan. Padahal Indonesia punya banyak potensi ikan yang mahal. Nah, ini karena saya di perikanan, saya jadi ke ikan gitu ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan bidang teman-teman. Jadi ada beberapa poin. Teman-teman tulis dulu di mind map atau semacamnya ya. Kalian tulis dulu, nanti rencananya akan ditulis seperti apa latar belakang. Nah, dari latar belakang ini muncul ke tujuan. Tujuannya untuk apa kalian melakukan ini ya. Jadi kalau latar belakang itu alasan, harus muncul alasannya. Kenapa dilakukan gitu. Didasarkan referensi-referensi yang mendukung alasan-alasan tersebut. Lalu manfaat, ini kalau saya manfaat ini umum ya. Beberapa teman-teman boleh mendetailkan manfaat untuk mahasiswa lah, manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk pemerintah, misal itu memang efeknya ke sana banyak gitu ya. Kalaupun tidak, jadikan satu. Lalu langsung pembahasan.
Jadi untuk review memang dia langsung ke nanti ini disesuaikan dengan format teman-teman ya. Untuk review dia tidak ada metodologi ya, tidak ada tinjauan pustaka karena kita semuanya berdasarkan referensi. Oke. Nah, di sini biasanya saya breakdown apa yang perlu dibahas itu dari judulnya. Di sini kan fokus utamanya dia ada di vaksin. Saya bahas duluan. Fokus utamanya di vaksin, saya bahas duluan. Vaksin itu apa, dan lain-lain. Cara produksinya, lalu, cara produksi dan pengertian ya. Nah, di sini sudah saya tulis di mind map-nya, atau rencana yang akan saya tulis apa saja. Jadi saya buat orek-orekan dulu sebelum membuat ini. Jadi terarah nanti, alurnya jelas. Tidak berbeda antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Dan pendukung yang ada di pendahuluan, itu ada di sini, di pembahasan ini. Lalu yang kedua mengenai metodenya, yaitu bioenkapsulasi. Nah, ini cari semua, saya sudah membuat mind map tadi ya, tentang bioenkapsulasi itu apa aja yang saya tulis, jelas definisi, contohnya, seperti itu. Lalu saya cari referensinya. Lalu perkembangan vaksin bioenkapsulasi sampai saat ini seperti apa? Nah, ini hasil ya, hasil penelitian, perkembangan ini. Nah, di sini sesuai dengan mind map yang saya tulis, bahwa vaksinasi itu bioenkapsulasi itu harus ada buktinya. Buktinya kalau bisa gambar. Kan bioenkapsulasi, vaksinnya harus masuk ke dalam artemia, harus masuk ke krustasea tadi. Lalu dia divaksinkan ke ikan, harus masuk ke ikan. Harus ada ke sana dan efeknya kepada ikan. Waktu itu yang saya tuliskan seperti itu. Nah, ini efek kepada ikan secara fisiologis. Di sini ada efek ke produksi makrofag ya. Ini ada gambarnya. Lalu di sini ini menggunakan mikroskop khusus gitu sehingga bisa dilihat ini vaksinnya itu sudah dilabeli dengan fluorescence gitu. Jadi ini krustaseanya seperti ini kalau yang saya buat untuk skripsi. Tapi ini dari orang lain ya, ini dari referensi. Nah, ini menunjukkan kalau si vaksin dia masuk. Nih ada hijau-hijaunya. Jadi ini ada dua pengamatan digabungkan gambarnya jadi yang nomor C. Jadi A sama B ini pengamatan yang berbeda gitu ya. Dalam artian alatnya gitu. Ada sensor yang berbeda lalu dijadikan satu. Nah, ini menunjukkan bahwa vaksin ini memang masuk ke dalam krustasea ini, si artemia ini. Nah, lalu yang selanjutnya saya butuh bukti kalau ini sampai ke ikan gitu. Nah, ini ternyata ada jurnalnya. Ternyata jurnal ini ada. Sekali lagi jangan lupa untuk berdoa menjadi orang beruntung. Karena jurnal ini munculnya di detik-detik terakhir ya. Nah, ini yang tadi sudah ada fluorescence tadi, dia dimakan oleh ikan, lalu ikannya ya kita amati juga fluoresensinya dari si vaksin tadi ternyata masuk ke dalam tubuh si ikan. Nah, ini didukung dengan data-data ikan yang divaksin, itu dia meningkatkan kekebalan atau survival rate gitu ya, atau istilahnya kelulus hidupan. Kalau dari 1000 yang hidup berapa setelah divaksin dibandingkan dengan yang tidak divaksin. Lalu kelebihan-kelebihan yang lain dari vaksinasi. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini contoh-contoh dari uji ikan yang divaksin menggunakan bioenkapsulasi. Nah, lalu di kesimpulan, ini menjawab tujuan. Tujuannya ada 3, kesimpulannya 3. Karena tujuan itu wajib dijawab. Jadi untuk mengetahui ini, nah kalian harus tahu itu beneran. Harus tahu itu di kesimpulan. Soal mengetahui efektivitas, kesimpulannya metode ini efektif gitu ya. Nah, ini menjawab. Ini berlaku untuk semuanya. Nah, lalu untuk daftar pustaka, selain menggunakan reference manager tadi, yang paling mudah Mendeley ya, yang paling umum, itu silahkan teman-teman mencari jurnal ya yang baru-baru lah. Yang baru-baru. Minimal, ya kalau saya ini kemarin yang dari 16 referensi itu 10 itu baru. 11 yang baru, 5 itu agak lama, karena memang mencari referensinya itu agak susah yang lama-lama ini. Itu nggak apa-apa pakai yang lama, tetapi minimal, jangan mayoritas, jangan kalau ada 10, yang 9 lama, yang 1 baru. Mungkin teman-teman sudah dapat
acuan ya, ini harus 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya gitu ya. Itu silahkan diikuti. Baik, untuk sesi kali ini saya rasa cukup. Nanti bisa teman-teman kontak saya untuk pertanyaan lebih lanjut ya mengenai penulisan proposalnya. Di video berikutnya saya akan sampaikan mengenai tips untuk PowerPoint. Baik, saya rasa sudah cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.